Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم. Untuk langkah yang pun mari kita yang susun syukur dan puja yang sabi-sabi kita yang puo kepada Sidropo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga malam yang sangat berbahagianya li Allah menteng beri kepada gedanyo sehat badan mangat aso malam ngan uro menteng na tenaga. Salawat dan salam selalu dan senantiasa kita yang bacakan, yang kemudian kita alamatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Rasulullah yang kan merisalah kena udonya. Sidro Nabi yang memarit paling fasih lidah, yang kan pegah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidro Nabi yang kanayu kepada getanyo untuk but-but ibadah, yang kana tim tegah daripada perbuatan yang mungkar. Juga salawat dan salam selalu dan senantiasa kita bacakan yang kemudian kita alamatkan kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliaunya sekalian, para tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, juga ulama yang mutaakhirin, pula ulama yang mentang nasir sahabat di atas permukaan dunia. Kata-kata ketaziman yang sangat luar muliakan kepada Tunku Imum Gampung Lubung Cud, Bapak Gesi serta perangkat-perangkat yang lainnya yang hanya mungkin kita yang sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat luntuan. Juga yang sama-sama kita yang muliakan Ketua Pemuda serta jajarannya, mak-mak, ayah-ayah, adik-adik, abang-abang yang kabar hadir. Neduk ihino bak malamnyo netenggai tempat, neduk bak tempat yang hana menghijab dengan angin malam. Tak tinggal tilam taduk bak tempat yang amat sangat sederhana, guna sama-sama getanyo tak perayu uralahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tak adakan serangkaian acara mulai dari buno ka tabut Quran, tabut zikir bersama, juga diikuti dengan salawat dan salawatan. Kemudian pada akhirnya getanyo tak tausiah walaupun cuma siat sagai. Kasiap mendengar tausiah ni, nak dengar sulun genan, mamnyo sulun dengar genan, bahkan suinan dengar geno. Payah dong pakat ile yang lupa. Karena nyo ada singkat menyunubuh-buh kehabahana faedah maka ente ugo. Lun begahaba don dengar, bodan dengar lun begahaba ni. Menang.
maka besu rendron lam lium lu ni damau yang hang lalu buka. Alhamdulillah bak malam yang sangat berbahagianya gedanya tak ikuti penuh serangkaian acara yang memang sangat bermanfaat. Juga selanjutnya kita yang adakan tausiah yang walaupun mungkin belum sadar pasti ron kabosan dengan tungku-tungku set urung-urung set hai salah ron sebab ni urung set. Acara salawat dan dakwah yang kita yang bubut bak malam nyonyo adalah untuk pegat hati, monya untuk pegat tubuh yang gaduh nuro baju kauri, yang baju kaurinya untuk pesehat tubuh, pesehat jasmani, ataupun adapun untuk menyehatkan hati yang dengan banyak berzikir dan dengan mendengarkan ilmu-ilmu. Karena han akan senang udik budaya mak menyutanyo plutowadi. Han akan pernah bahagia udik budaya mi menyogutanyo hana glih hati, menyogutanyo hana tapugat hati. Menyona iri lam hati tu maksud contoh. Yang han akan pernah tenang dalam menghadapi kehidupan. Jadi teman tegak bila motor baru sila mentang menghalup idanya melihati kedanyonya kontan berkredit bila. Artinya hanagala ada kalan motor go lagak. Go ipegat rumah dapu tengah ipo bata danyo jantungan. Kemudian go iblo motor yang lebih mewah itamah motor sabuh tu danyo tamu rumah sakit. Mentamah-tamah kesenangan orang lain, mentamah-tamah sakit dia. Yang kalau mentamah rumah meninggal dia. Artinya han akan tenang kehidupan kedaya menyona dalam hati kedaya penyakit. Maka yang lebih penting di antara mengobati jasmani dan rohani, lebih penting mengobati rohani. Tapi alangkah disayangnya, sayangkan kepada Imam Ghazali ba'aki masa singoh urang lebih berlomba-lomba dalam memperbaiki tubuh, dalam pegat lahir, tapi urang tua dalam pegat batin. Mandum-mandum urang melomba-lomba untuk dia pegat atas dan tua ke pegat atas ada. Padahal bahagia atau tidaknya seseorang sangat tergantung pada bersih atau tidaknya dalam hati. Kadang-kadang orang itu urang melomba-lomba bak pegat-pegat wajah. Ana ada kudu pulih dong gubuh bak muka tu. Gubuh skincare, tada muka ku putih-putih dong, tapi jaro hitam. Ya. Berlomba-lomba dalam memperbaiki yang luar, tapi tua yang dalam. Padahal bahagia atau hana kedaya tergantung gelih dari dalam lagak dah kedaya, tapi kuto batin tu maka dipastikan kedayohan akan pernah tenang. Kemudian bukan sekedar han tenang, tapi juga han sehat. Hai baca itu mung sehat, igop ibaju si kameng i darah, itanya tak kalan kameng ilu grup dalam po i darah. Karena bayar baju si kameng, tak kalan kameng i darah. Pakai nak kameng yang pernah grup dalam po danyo, bengeh tu. Nyan bengeh nyan penyakit hati, tinggi darah pada bengeh. Nyan pada ke tinggi darah gedanya hana sehat. Macam dum timbul berbagai macam penyakit zahir, penyakit bak tubuh gedanya disebabkan oleh kotornya hati. Maka pemilih hati yang sangat penting. Nyo merupakan di antara sekian banyak hikmah dan tujuan gedanya terbuat acara zikir, sholawat dan juga siraman rohani. Kemudian di antara tujuan kita yang terbuat maulid adalah untuk bersyukur karena Allah Ta'ala kagepulahi Nabi Muhammad ke gedaya, dan juga selanjutnya kepilih gedaya sebagai umat Nabi. Karena je gedanya ke umat Nabi Muhammad yang adalah tabuh kelebihan yang sangat luar biasa
di mana kita sering kita dengar letak nabi-nabi lain yang berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan aku bahagian daripada umat Nabi Muhammad. Ba'tiura Nabi Musa tanya saat berkalam-kalam dengan Allah dengan cara yang hanya Allah Maha tahu. Bertanya oleh Nabi Musa, ya Allah, apakah ada manusia yang lebih dekat denganmu ketimbang aku? Nah ya Allah, manusia yang lebih mengerangnya banding dengan lun ya Allah. Karena Nabi Musa satu-satunya Nabi yang berkalam dengan Allah. Mak masa Nabi Musa. Gejawab oleh Allah, wahai Musa, kedekatan lun dengan Ron yang dihijab, dihalangi oleh 5 retuh buah hijab. Antara satu hijabnya penghalang, antara satu penghalang dengan penghalang yang lain, dalam tokoh riwayat berpegang sirtuh tun perjalanan, nah yang pegang sirtuh perjalanan. Maka bayangkan guna jarak Nabi Musa saat berkalam-kalam dengan Allah yang dihalangi oleh 500 hijab. Getambung oleh Allah, bertatepu oleh kata, wahai Musa, sesungguhnya na urang yang lebih tua dengan lun. So urangnya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat mereka berbuka puasa, maka mereka hanya terhalang dengan satu hijab dengan saya. Artinya setoto Nabi Musa dengan Allah, maka lebih tua gedanya umat Nabi Muhammad lom dengan Allah yang hanya dihalangi oleh satu hijab atau penghalang. Bahwa dengan nekeun oleh Nabi Musa, ya Allah ya Tuhanku, menyamanan hayu umat Nabi Muhammad, nebujud kedehlun kebahagiaan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hanya dipegang oleh Allah, apakah? Karena Nabi Musa adalah nabi umat yang lain. Hana mungkin hiro rasul yang gopnya na pengikut kemudian beliau menjadi pengikut nabi yang lain. Lanjut mana? Begitu juga dengan yang sering-sering kita dengar dan sering-sering kita baca berbagai macam dan letak kelebihan kita sehingga Nabi Adam pun pernah menyindir ketika beliau mengatakan naput bawa perkara yang nejuk umat Nabi Muhammad tapi kelun hana. Di antaranya adalah inna qabula taubati kana bi Makkah, ketimbang taubat oleh Allah saat lun berada di Makkah. Sementara wa ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalnya dia tubuna ilallah, mereka bertobat fi kulli makan, dimanapun mereka bertobat maka Allah fayataqabbalullahu taubatahum, maka Allah menerima taubat mereka. Beda adanya dengan Nabi Adam, kepegahnya Nabi Adam bukan berarti Nabi Adam mengeluh ataupun goyak protes Allah, tapi genu pegah bagi kita bek sia-siakan posisi kita sebagai umat Nabi Muhammad. Lon kepegah Nabi Adam merutun lon taubat. Berarti tidak Nabi na dosa. Tanya wajib tak ikut nabinya hana dosa. Yang kali tak jelaskan tadi. Tapi hantam pernah keterima taubat lon kecuali saat lon berada di Makkah. Artinya Nabi Adam dan umatnya wadai genu taubat harus jauh Mekah baru diterima. Sementara umat Nabi Muhammad dimanapun dan kapanpun apabila mereka mau menyesali terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah mereka kerjakan, dimanapun, kapanpun, Allah pasti akan menerima taubatnya. Yang beda yang pertama. Beda yang kedua nepegan Nabi Adam. Walamma asaitu, ketika saya bermaksiat kepada Allah, farraqa baini wa baina zaujati, Allah memisahkanku dengan istriku. Wadai yang menurut Nabi Adam beliau melakukan kesalahan, kemudian Allah berpisah antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Hana menumpuk. Tapi Nabi Adam alaihissalam wa ummatu Muhammad ya'sun Allah, mereka juga umat Nabi Muhammad juga bermaksiat kepada Allah. Walam yufarriq bainahum wa baina zaujatihim, tapi Allah tidak pernah memisahkan mereka dengan istri-istri mereka. Tanya umat Nabi Muhammad, sabi-sabi dalam maksiat, sabi-sabi dalam dosa, tapi hantam pernah Allah berpisah tanya dengan istri katanya, bahkan diantaranya na yang bertambah lagi. Nah orang dia makin lewu dosa, makin lewu rumah. Yang beda. Kemudian nepegahlah oleh Nabi Adam, kuntu
labisan fil jannah. Lun adalah tiga orang yang sangat cantik pakaian dalam surga. Tiga orang yang pakaian saat lun dalam surga. Falamma asaitu ja'alani 'iryanan. Maka ketika saya melakukan sedikit dan satu dosa, satu kesalahan, Allah Ta'ala nebuka pakaian lun, neti lun kenolam donya dalam keadaan hana pakaian. Sementara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka juga bermaksiat selalu. Hana HP, hana foto-foto, sampai-sampai bermaksiat dan kenubut raya-raya dosa haji. Tapi Allah Ta'ala tetap memberikan kepada mereka pakaian-pakaian. Yang terakhir Nabi Adam, lun puput kesalahan bacut dalam surga, Allah keluarkan lun dari surga. Neputreng kena umuh. Sementara umat Nabi Muhammad mereka juga melakukan dosa, mereka juga melakukan kesalahan, bukan di dalam surga, lambumo, tapi Allah masukkan mereka ke dalam surga gara-gara itim taubat tiga. Lo tak puput dosa, tiga tak demung taubat kemudian meninggal, idonya pada hari tak puput dosa, Allah masukkan ke dalam surga. Nabi Adam dalam surga kepuput tiga dan bacut, Allah keluarkan. Sehingga Nabi Adam pun menginginkan agar dijadikan bahagian daripada umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar damu. Tak dengar ya? Kau juga tak dengar bio. Dah awal nonton bola. Neme bola malam ini. Pupah me. Insyaallah babak kedua dia menonton. Ya, malam tengok lun kenang ceramah di Hilang Dubai. Lumbuh lun hanjut malam Senin karena malam final. Tunda ceramah nonton bola ile. Sebagalanya ni kata hormati bola tu. Man daripada ke buka habat daun tu. Yang buka bawahnya. Punya nyaci sehingga ditunda ke malam Selasa. Hana putar tak dimang ni kan. Tapi maunya hanjutnya, terus ceramah ile hanjut dukung bola tu dah ceramah tidak ada. Orang yang nonton bola tu. Ya. Lihat nabi-nabi yang lain yang menginginkan menjadi umat Nabi Muhammad, mencapai posisi yang dia capai. Maka adanya mandung gedaya wajib bersyukur karenanya nikmat di antara sekian banyak nikmat yang raih-raih. Jud gedanya umat Nabi Muhammad. Maka wajib syukur. Karena menyohana syukur yang kau beri oleh Allah, nikmat yang diberi oleh Allah, maka nikmatnya akan kita pulang. Iban cara kita pulang dari orang Islam bisa jadi ke cabut Islam. Iban cara ke cabut gedaya nikmat bagedaya bisa jadi ke cabut iman. Nauzubillah min dzalik. Orang yang mati ketika mati ji hana selamat iman, maka ji kekal di dalam neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka berbicara tentang syukur, semua gedanya wajib bersyukur. Wadai kepegah umat ataupun manusia wajib bersyukur atas nikmat yang pernah Allah berikan. Mandum gedaya manusia wajib bersyukur, hana pilih-pilih. Bentuk terbayang lah mulai orang ngatin, wadai berbicara syukur, nyan kurang kaya. Terbayanglah mulai urung bro, wadai berbicara masalah syukur, nyan ke urung laga-laga. Adapun gedaya yang boneng-boneng, yang hitam-hitam, mana payah bersyukur kan? Karena lihat ada nikmat yang kau gedaya rasa dan insya Allah juga akan gedaya rasa ke depan. Karena kepegali ulama nyoba cukup ni, kepegali ulama na dua macam nikmat yang diberi Allah kepada gedaya manusia. Yang pertama nikmat zahir dan nikmat batin. Nikmat zahir adalah manfaat-manfaat yang Allah berikan kepada gedaya, juga Allah cabut kemudaratan bagi gedaya semasa gedaya di dalam dunia. Nya nikmat rinciannya sangat banyak. Punya nikmat batin Allah berikan gedaya hati yang kemudian dalam hati yang dibahas oleh Allah iman, Islam, mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai agamanya, yang nikmat batin dan rinciannya pun juga sangat banyak. Nikmat zahir, apakah setiap kita memiliki dan merasakan nikmat zahir yang Allah berikan? Tentu saja.
harta, pangkat, jabatan, yang kata paju, yang kata jib, yang mendung nikmat terlepas dari tubuh katanya. Kemudian sebesar apapun nikmat yang terlepas daripada badan katanya, lagi harta yang terlepas daripada badan, makanan, minuman dan sebagainya yang kadai rasa, yang sedang kadai rasanya mendung nikmat yang terlepas dari tubuh. Sebesar apapun nikmat yang terlepas dari tubuh, dia akan menjadi kecil jika dibandingkan dengan nikmat yang melekat pada tubuh. Dah nikmat yang melekat pada tubuh, mata, nikmat yang melekat pada tubuh, kaki, jaro, gelinyung, hidung, babah dan sebagainya, yang mandum-mandum nikmat yang rayu, lebih rayu daripada nikmat harta, lebih rayu daripada nikmat uang, nikmat rumah yang mewah, mobil yang mewah, raihat nikmat yang mukumat anggota tubuh. Sehingga naureng mupuluh-puluh ton gemita peng, tiba-tiba sakit anggota tubuh, peng yang kamu puluh-puluh ton gemita gepabih untuk biak ubat anggota tubuh. So meyumi nikmat yang melekat pada tubuh dengan nikmat yang di luar tubuh. Hana dengar So meyum nikmat pada tubuh dengan nikmat yang hana mukumat pada tubuh. Meyum dan nikmat pada tubuh. Nah urung bekerja, mutun bekerja. Mupuluh-puluh juta ketemu pek. Bahkan ratusan juta bersahabat pek. Tiba-tiba sakit lagi. Yang rela yang habis gepabih temapeng yang kalau minta mupuluh-puluh ton untuk gejak ubat lagi. Kemudian selanjutnya, nikmat yang melekat pada tubuh sebesar apapun itu, dia akan menjadi kecil jika dibandingkan dengan nikmat yang di dalam tubuh, yang terdiri dari urat-urat, tulang-tulang, aliran darah yang sempurna dan sebagainya dan sebagainya. Sikra urat yang Allah jok kegedanyonya sangat mengharga. Jaro wate tak gerak-gerak cukup mangat, kecupit sini urat oleh Allah Ta'ala, maka jaronya akan ciptang, hanya kita fungsikan. Mengenai nikmat sebesar apapun nikmat yang naik luar tubuh puno, itu akan menjadi kecil jika dibandingkan dengan nikmat yang di dalam tubuh. Ego dengan mangat dapat juku bercupit urat kena oleh Allah Ta'ala. Bagi go sakit gigo hana rupa buka. Nyan makanan hana mangat li, minuman haid li. Jangankan makanan yang dapat solam babah, surung yang cuma tu bagi nyung danyo hana galak dah dengar. Patut karena kaki cupit kena urat oleh Allah Ta'ala di dalam gigo. Menyamanan sebesar apapun nikmat yang melekat pada tubuh bagian luar, yang akan menjadi kecil jika terbanding dengan nikmat yang dalam tubuh. Maka mandung kedai mendapat nikmat dan merasakan nikmat yang lain-lainnya. Yang hana nikmat ubud. Lagi urang gafin hana harta, nikmat ubud yang hana. Adapun nikmat lain, nah jeung belah aba jeung upah goblok. Godu urang ngedin buka urang gaya bro. Urang gaya nyokri, urang gaya haji hana beres, padahal tabah hana guru ngenya. Kemenan nya urang ngerti kan? Urang gaya hana udah bodro, memang to ikuti itu tanya, tagel dia tanya nyamban nyo kakaya. Tanyo-tanyo hana yumli, padahal kan udah bodro tak. Cukup cara mendekat gitu. Artinya nalidah yang dijoleh Allah sebagai nikmat yang luar biasa, yang jauh lebih nikmat daripada moto yang lewat ikut yang bunuh. Kemudian di antara sekian banyak nikmat-nikmat yang dalam tubuh, nah nikmat yang paling rayu di antaranya yaitu akai. Maka si barang gaso yang nageju akai jud ditimike hana pungoji, yang wajib untuk bersyukur. Watai gekeun oleh Allah, gedanya wajib untuk bersyukur. Watai perintah oleh Allah, gedanya wajib untuk bersyukur. Makanya ke urung-urung yang nakai, karena di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan, yang paling besar di antaranya adalah akai. Bahkan karena han akan berfungsi nikmat-nikmat yang lain,
kecuali dengan adanya akal. Maknanya bernakai mendung kan? Hana yang hanakai, munyonakai maka wajib bersyukur. Mampakan nunggu gopegah oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Menyogata datim syukur terhadap nikmat yang ulun berikan, maka nikmatnya akan tetap dan yang lain akan lun tamak. Wala in kafartum, seandainya kamu tidak bisa bersyukur tapi kufur bisanya, inna adzabi lasyadid, pereh adab lun yang cukup pedih. Syukur terhadap nikmat bedah hilang tamang baik kena uji sebab menyohanan tamang juga dalam juga untuk musuh-sudan kena lagi nyulu bela yang itu boleh putar waju kalau kau uji dua orang ni anak ni anak bukan dan mana tak lebih memang anak tu bukan apa dulu cuma tak kira tadi. Biasa ada beduk rongkok lebih. Tak je kah? Anak pun seumur jujur. Kami ciminah ngejak naki mi baik ngemabak. Baik mensuah barang kena. Segera ulang. Syukur terhadap nikmat merupakan ikatan bagi nikmat yang telah ada sekaligus menjadi undangan bagi nikmat yang golong dekat. Artinya menyohana tatim syukur atas nikmat yang kalau Allah berinya. Menyoh getayohan tatim syukur terhadap nikmat yang pun Allah pernah berikan kepada getayo, maka siap-siap nikmatnya akan dicabut dan kemudian pada akhirnya getayo akan merasakan azab yang sangat pedih. Syukur terhadap nikmat, ikatan bagi nikmat yang telah ada sekaligus menjadi undangan bagi nikmat-nikmat yang belum pernah dekat. Nyan mata mi memang kita ingin matanya selalu bisa melihat dengan tenang dan bereh pada termalur godu, maka manfaatkan matanya untuk bersyukur. Gaki ingin kita dajak tapi kita manfaatkan untuk berjalan tapi gakinya, maka syukuri nikmat gakinya. Lidah yang fasih dalam berbicara, jir menteng tak pegah haba, wadah perlai dan pegah nangan pegah menteng, maka syukuri nikmat lidah. Munyuhana nian akan getari, kemudian azab akan dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat berbahaya. Mak kadang-kadang kita hana datim syukur nikmat gara-gara hana duku nikmat. Yang tahu yang duku nikmat yang hana tatoh. Maka lagi lembah puno na nikmat zahir na nikmat batin. Nikmat zahir yang paling rayu adalah akai kita yang. Nyan munyo gedanyo na akai. Nyan gedanyo akai nikmat yang nabak gedanyo lebih rayu daripada nikmat yang nabak go. Walaupun kau lebih kaya daripada gedayong, metu na gedayong hana kai. Aminan dengan tak. Metu gedayong pungo. Atai pegah lega hai ne pungo kak menti thon je. Lun bayu 1 miliar. Pada pilih pungo, pada pilih peng. Ha? Hai pegah le uru. Nyom dengan tempungo lom beri peng 1 M itu. Tidon mendang anak deta, tidon ngagai. Tak pilih peng, tak pilih bungo. Oh, tak pilih peng sama aja bungo. Tak pilih bungo. Mangan na peng, tak pilih waras, tapi hana peng. So tak pilih mi? Pilih waras. Mas 1 miliar jadikan, hai dah. Pakai hana bak fungsikan ada yang, karena ada yang hana kai. Ya tapi bawa rinang ada yang bawa ragam hana ada yang. Kalau ada ragam tu rinang muka jauh juga pilih kai yang minta peng ada yang. Hana ada yang deh. Sebab kadang ada ragam mesti peluk bunga biji tunggu menjadi tunjuk peng. Dalam dah peng. Lawet pemerintahan baru kalau ragam ekonomi dapat sabun dia nak tinggal. Lain hal ekonomi. Ya. Munya menan raya tani marakai.
Bukti ji ijuk peng hendak pilih peng tetap tak pilih akal. Maka jangan pernah mengeluh saat kedai orang peng. Beta-beta kedai yang tak pegah bagus. Siti-siti kesusahan kedai. Tapi hanacan, tapi nampak ada yang legok gimana ini hanacan tegai tegai. Tapi dah nampak lah bagus. Ada apa hendak pernah membalik kedai pada yang oleh Allah fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Kedai yang tak cerita bagus sampai bab susah. Sampai bab kekurangan seolah-olah kedai sedang protes kepada Allah. Maka mi hang beri ceritakan kekurangan bagus. Hang beri kedai kita ceritakan kesulitan dan kesusahan kedai bagus yang hanjut hangat. Kepegah dalam kitab dia Imam-Ghazali yang sama dengan kedai tengah tamu pat ke Allah. Tengah tak tuduh Allah betul susah kedai. Wadah dah cerita kesulitan daya bagus yang sama dengan kedai tengah tak tuduh Allah betul sulit udip kedai. Maka di dalam Al-Quran diperintahkan fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Maka syukuri di antara sekian banyak nikmat yang raya Gunung Rabegah adalah terpilihnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian minta pegat acaranya, nyo takoh poh ayu mi je pagalu. Getanya ingin mempelajari kembali sejarah atau perjuangan Rasulullah, mengenang kembali karena mempelajari dalam waktu singkat sangat sulit. Tapi kita ingin mengenang kembali tentang sejarah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW yang kemudian sejarahnya, kisah udip Nabi baik dalam berkeluarga ataupun dalam bermasyarakat, dalam gebela kedaya umat, dalam menghadapi urung yang ramai, nyo getanyo cok sebagai teladan yang kemudian getanyo amalkan dalam kehidupan getanyo surau. Maka momen peringatan maulidnya berdacak lagi getanyo yang pertama sekali buno untuk pegli hati, yang kedua untuk mensyukuri nikmat, bersadar, bersering dan tafakur bahawa letak nikmat yang Allah jauh kepada getanyo tapi hanya terpakai bak tempat yang digalak oleh Allah. Maka pray azab Allah yang cukup pedih. Kemudian yang kelih manfaatkan kesempatan maulid yang laginya untuk kembali mengenang sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jiwa tiga ada bukan maulid laginya benar perubahan oleh maulid. Kahana trip dan 3 minggu benar. Sebab punya lu bukan maulid laginya 3 bunga lagi terlalu. Lu bukan maulid hana semayang lo. Muntang yang anak mayang tetap anak mayang, yang anak jakbut tetap anak jakbut. Nyan rugo kena tak habis peng. Hana perubahan, hana yang tak cok sapu intisari dari peringatan maulid. Hana kembali kita tak kenang ziarah Nabi sehingga kita tak jadikan yang sebagai teladan, sehingga tak amalkan dalam kehidupan diroro. Rugo kita. Nah urung bukan maulid cukup kemerade menopio kumtelawut dalam betul-betul tengok tepopun kaya yang anak mayang. Artinya hana dijadikan maulidnya sebagai kesempatan untuk berubah. Padahal mari kita ulang kaji, tak kalan dan tak ingat kembali sejarah-sejarah yang kalian pernah diceritakan legore-gore kita, kemudian tafakur, jadikan yang sebagai pegangan tentang Nabi. Di antara lain, Nabi kita adalah Nabi yang paling penyabar. Nabi kita Nabi paling sabar hana bengeh. Walaupun yang gopnyan hadapinya sesuatu yang sangat geram tu pada dagalan kita, tapi Nabi dia tetap hana bengeh. Nyo payah tak pegah masalah bengeh nyo karena lunggalan urung bengeh tak dulu yang. Yang cukup pegah bengeh. Baju-baju tak bengeh. Anu hana jak gula orang minggu tak kena support. Nah, ini dah yang lain bukan, support yang hana kajak gula apa ibu. Artinya baju-baju kali bengeh, apalagi lunggalan lewatnya mi urung agam yang cukup pegah bengeh ke permohon. Yang mana lo? Yang menyongori nanggo cukup lembut bukan apa? Asai kang ngori nang ro nyan kawin keng. Nah ori nang dia cerita gibah nilai lintulun.
cukup bagah-bagah bengeng tu asai kalau culok nari lum hikra dengan cikahu tu kengelun nunggu yang lahirin kengelun mentang nganyang bengeng ngana mana lun yu puluk mano tiad kedih lang grupo lun yak meang mundrep lun meang mundrep lu galan hanalin mano kamate nunggu rupa ji biul puluk mano pate ke puluk hai demlok gelawad matin mun nyandu magah bengeng tapi ngori nang lain juga lembut maksud tengah gegah ke maksud tajak tanyo purmo hodro ge tajak tayang pun pegot abang nyembu jauh pun jauh ni kan dengan kau ke dayang pun pegot yang kira-kira pun jauh gejauh lagi hai kau pun ke dayang long anak yang begah dengan lengkau ke becu anak mana emosi yang nang bro teori nang nanti menyongan suami rod nang pernah god itu tapi menyong urung kangkut cukup laga pada lagi guru kan abang dah urung kangkut kelakon rod tu yang digam dah ke yan bagah bengek nyohana bagah bengek nyawa Rasulullah uragam katiap ngencang koi ngemparan ngeun jauh belang kalau bekek beje jauh belang siap nyan datanya mulai kita yang rinang ro kita tanya yang hon aja pu jauh ke belang jauh belang kiban ji jauh hai kakak ngencang koi mungkin tu jauh bandar yang mana apa hang jauh belang tapi menjauh lain yang hai hon yang siap dah panelun jauh belang tiat yang jauh lun jak dak teng-teng lun jak pegli belang-belang munduan nyam nyuruh lain yang tayang tapi menyuruh nang tayang yang kemudian artinya cepat marah alasan kita apakan cepat marah yang pertama sekali mungkin penyebab yang paling rayu adalah gara-gara hana semayang urang mi menyohana ke semayang nyan pasti bagah bengek ino dah bereza kena lintu dayo na ke semayang menyohana ke semayang bagah bengek biasa mentang kenapa ya sibuk biasa pakan karena urang menyohana ke semayang hantam gedung ismayang urang menyohantam gedung ismayang hantam basah uleng sementara ule kedayo utak kedayo yang ikerja 20 jam sampai-sampai dalam keadaan ikerja sabe-sabe ulai dan nyonya ni semike sehingga karena ka 20 jam ni semike suum je bukan oh ka suum jangankan ulai dan nyomi mesin mentang tak budit 20 jam pasti mesin yang suum dan kemudian akan rusak apalagi ulai kedai pajami yang naik piuh istirahat di semike hana kecuali tengah-tengah nyampi menyodengan hana melumpoi lebui menyolam dengan menumpoi lebui lam nyan lalam dengan hana piuh semike mana pikir hok guru hok kerja hok kok hana piuh sampai kerja kemudian gara-gara ji sampai kerja sampai semike maka ji suum juga dan kita wate ka suum nyan maka kita butuh untuk tak pelupi kiban cara tak pelupi tadung ismayang urang yang nak semayang paling kurang sioro semalam 5 butuh batah uleh gepelepi uleh yang suum gara-gara itu mikir lebih makanya waktu tunggu tu kena disunahkan untuk menyapu memang dengan sini kena mentang kamu ada kata tunggu tu tapi yang sunnah jipu tak coi kemudian tak sampuh mantap uleh bahkan supaya uleh yang suum yang tadi bekerja yang menjadi lebih yang menan memegah makanya sebagian urang yang jarang-jarang yang kita mikir kandang kalan mi ya di mana itu mau lalu mengkilat lu bak tengah hulai kan bak samping sebagai yang naik demo yang menyuna suami dagalan kurung itu mau dikan ya kan apa putar apa kabar gak ada hidup tu suum apalagi hana tung semayang menuhana semayang di luar semayang tak perlu pi ulainya dengan uduk kemudian dalam semayang tak perlu pi dengan sujud karena kalau ipegah le tidak orang yang ahli dalam ilmu kedokteran
lam tengkurak gedayanya na utak. Satu bahagian dalam utak gedayanya di na sesuatu yang cair lagi jindoi, dan satu bagian muyuk bagian itu nyanji kosong yang naji angin. Maka tempat kosongnya han akan pernah basah haji kecuali dengan cara tasujud. Tak sujud, utak kita yang suum yang kosong gunanya dibasahi le utak kita yang bagian muyuk yang cair yang lagi jindoi benar kan. Maka dia anjurkan pada sujudnya bertret-tret. Makin tret sujud makin lebih ulai itu. Makin tret sujud makin lebih ulai itu. Tapi pada semayang itu pada semayang ramai-ramai. Bedanya menom balik tapi ya saya kata daimu tapi tret-tret. Dia semayang itu muturat nak baca. Hanya dia kata yang guimum tak semayang hanya tret-tret karena ikut dayanya macam model urung tu. Nang jirit. Nah yang ketinggai helm bahon dalam semayang helm juga pat. Tinggal ke pajang helm. Tapi pajang helm tinggal dalam mulai pakai pat helm ketinggai bahon dah dom dalam masjid. Makanya dalam kita juga disunahkan kepada imam untuk meringankan solat. Beda-beda baca yang riuh dah. Muslim sujud sunahkan doanya kita yang imam mana payah. Adapun saat semayang sidonya memang dianjurkan kita untuk tret-tret dalam sujud. Tawaja subhana rabbiyal a'la wa bihamdi bunam sebelah go, bahkan lebih daripada sebelah go. Bahkan munyo kita wajib doa dalam bahasa Arab dan doa dalam munyo hanjir dalam doa ngamat Aceh tapi lah mati dalam sujud pasti mustajabah diterima doa dan manfaat yang lain kesehatan kita hana bagah bengek. Maka dia menjadikan nabinya sebagai teladan kita. Nabi hantam bengek. Wate uro perang Uhud. Nabi dan sahabat-sahabatnya berada di atas bukit. Gepegang ni Nabi nyo apapun yang terjadi menyogolom lun perintahkan jangan ada yang turun ke bawah bukit bekna yang turun. Bahkan bekna yang turun karena bisa jadi daya untuk dikepung lewat atau dari arah likut. Kemudian setelahnya terjadilah sedikit peperangan dan kekalahan berada di pihak orang kafir. Bahawa dengan sahabat-sahabat udah kalian kafir dititi kafir mati dong pikiran lam uleng nyom nyom terjauh ada nyom harta ganima harta rampasan perang icak lego gumpa kade tapi sahabat tron ya cek harta rampasan perang padahal Nabi kan itu pegang betron menyuhana perintah dulu bahasa nyangku dimanfaatkan situasinya keadaannya li Khalid bin Walid wadana Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu golong utama Islam untuk dia kupung Nabi likut saat orang Islam ka terlena dengan harta-harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh kafir-kafir yang mati. Pada akhirnya kekalahan berada di pihak orang Islam. Nabi bawadanya hana bengeh. Dalam keadaan-keadaan hana patuhnya para sahabat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gugalan paman Rasulullah Hamzah dipoh li Wahsy, ditombak li Wahsy dan kemudian dipelah dada icak jantung li Hindun ipajuh jantung. Gekalan li Nabi dengan mata oleh Nabi. Apakah Nabi marah? Juga tidak. Anu panah yang timbak li kafir tumbus ke dalam ego Nabi. Coba-coba tut lihat sahabat hana ke item tersebut. Apakah Nabi marah? Juga tidak marah. Tetap sayang ke sahabat. Bak tiuro na tiro badui damang na masjid. Badui yang urung kampungan, ke urung kampungan yang hanya di pusat pergi damang na masjid mitran dengi inalam masjid. Para sahabat yang gekalan baduinya gitu bengeng mu buto tu baduinya bil tanpa di ketepok gekalan Nabi stop bek dot bek pudakeun bek pupiuh ilaji bah dituhi ilai babi pakon takut menyakiti ji karena urung nyata tuhi dan kujud dengan tuhi kujud nan sakit hat hanabi dibi bukan Nabi babi ilai
Wadah kabeh berhubungan dengan Rasulullah, tu pegang para sahabat ya, iya tiram. Dia apa boleh hilang para sahabat. Nyandung mengajarkan li Nabi para sahabat untuk tidak mudah marah. Karena katanya mudah marahnya bunuh adalah penyakit batin, ghadab kali rebut tapi ghadab adalah penyakit batin. Penyakit batinnya hidup bergedayang-gedayang hanapu harap akan bahagia, hanapu harap akan senang, hanapu harap akan tenang, hanapu harap gedayang akan udip dalam keadaan sehat. Tapi sakit, tapi hana senang, tapi dalam keadaan gelisah. Pakon na sifut bengeh lam hati. Bocut-bocut kali bengeh, bocut-bocut kali bengeh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah sekalipun dibuat marah. Tapi nya nanti nan pribadi punya buat marah pribadi Rasulullah yang bengeh. Tapi kalau agama atau umatnya yang dihina, maka Rasulullah yang pertama orang yang sangat marah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian gedayo dalam peringatan Maulid yang lainnya juga harus terkenang kembali bagaimana sejarah dan pengorbanan demi pengorbanan yang telah dilakukan oleh Rasulullah ke gedaya umat. Di manakah gedaya maklumi bersama, Rasulullah adalah rasul ataupun nabi yang paling cinta ke umat. Hana nabi yang mencintai umat melebihi cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara sekian banyak tetesan air mata yang keluar dari mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebanyakannya adalah dikarenakan umat. Ketika Rasulullah bertanya oleh Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, apakah perkara ataupun kejadian yang lebih menyedihkan yang menimpa don ya Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah, wahai Aisyah, kejadian yang lebih sedih dalam dari kejadian perang Uhud. Nada yang oleh Aisyah. Dijawab oleh Rasulullah, ketika lun ingin berdakwah kepada suku ataupun Bani Abdul Yalil bin Kilal. Watenya rencana lun selamat dakwahnya, lun rencana untuk jak dakwah ya petunjuk kebenaran, lun yang melemah lembut dengan urungnya. Tapi tiba-tiba golong ke terus tempat lun dikeroyok rame-rame. Soalnya nukang keroyok urung yang sangat lun sayangi dan lun ingin menyelamatkan urungnya. Dikeroyok mi Rasulullah ipoh rot gerubah Rasulullah likut, kemudian disambut lom le urung ilikut, dikeroyok dipoh le Rasulullah sampai ke pegah le Nabi Siti Aisyah. Wadenya lun hana sadarkan diri, hana sadar roh Rasulullah dengan darah yang berumuran, hana sadar roh belum. Hana sadar li Rasulullah, kemudian wade sadar Rasulullah. Tiba-tiba kata deng malaikat Jibril bak samping Rasulullah. Gekun Rasulullah, ya Rasulullah, para malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga bukit dan gunung-gunung telah bersiap. Perintahkan mereka ya Rasul untuk buat ubina gunung-gunung dan bukitnya, yakni bak suku Abdul Yalil gunung. Perintahkan Rasulullah, jangan wahai Jibril, karena lun sayang kepada awaknya dan sangat lun inginkan seandainya urungnya nana merupakan petunjuk untuk mengikuti kebenaran. Lun sangat lun harapkan anak dan keturunan urungnya untuk akan menemukan kebenaran ataupun mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di kali yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menziarahi makbarah muslimin. Secara singkat, begitu Rasulullah nekun le Rasulullah, alangkah beruntungnya apabila kita dapat melihat saudara-saudara kita, para sahabat yang bersama Rasulullah memasanya merasa hirun. Teman saudara yang dimaksud oleh Rasulullah sampai pada kenatanya Rasulullah meneteskan air mata. Hijau air mata Rasulullah dan nekun alangkah beruntungnya apabila kita berjumpa dengan saudara kita. Sehingga karena hai netun le para sahabat nekalan Rasulullah dengan nemu memberanikan diri le salah tido untuk netemanya, ya Rasulullah, saudara yang don maksud yang sangat don rindukan. Bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Pakan don merindukan sehingga meneteskan air mata. Kamu kan saudara don ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, lah. Gata nyomandum hai sahabat kan saudara lu. Tapi kata-katanya adalah sahabat-sahabat Lut. Gepegah li Nabi Muhammad, getanyohan akan pernah tarumpok kalen saudara-saudara getanyo sahabat awaknya singoh lahi setelah getanyohan ali.
Lagi-lagi yang dimaksud dan dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gedanya umat, lebih-lebih gedanya umat di akhir zaman. Tidak pernah menatap Rasulullah, tidak pernah melihat Rasulullah, bahkan tidak pernah bertatapan muka. Hantam pernah dayak turi secara langsung Rasulullah, tapi gedanya beriman kepada Rasulullah, yakin kepada Rasulullah, apalagi gedanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sangat dirindukan oleh Nabi. Lagi-lagi air mata yang menetes di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan oleh gedanya umat. Rasulullah semayang dalam keadaan gikat perut dengan badai, gepato ba anak badai dalam ijah, kemudian gikat perut supaya jipnyan sebagai penunda lapar. Menyokdanya mungkin tak tunda lapar dengan Indomie atau dengan makanan-makanan ringan yang lain. Rasulullah tunda lapar kan leoro bahkan minggu-minggu dengan sebongkah anu badai yang diikat bapru. Sehingga Pak Syuro dengar Rasulullah ke semayang, badai gerukung ke sujud anu badainya musuh, seolah-olah pulang Rasulullah patah dulu. Gedengar oleh para sahabat, pusuh dak grup Pak Rasulullah. Tu Rasulullah kadang kurang sehat, pulang ayam sam-sam putuh mandu. Berani oleh tiga sahabat nanti ada yang ya Rasulullah, apa gerangan yang engkau rasakan? Pakan ya Rasul, apakah akan sakit? Dijawab oleh Nabi kita ulun hang sakit wahai sahabat. Gepekal oleh sahabat tapi lun dengar benar seolah-olah tulung don patah waten ruku waten sujud seolah-olah natu yang hana beret. Gesilak baje oleh Rasulullah waten kalian oleh para sahabat ka bate yang diikat dalam plastik dalam ijak yang diikat oleh Rasulullah bapru. Dalam ketikanya laju para sahabat mandum meneteskan air mata. Salah tiga sahabat nukun ya Rasulullah, munyo memang ronde ya Rasulullah pekan hanu pegah wak kamu. Bah kamu ya minta makanan baca-baca sopo kamu sahabat ada anak gedung munyo gedung kamu pernah ya Rasul. Pun jawab oleh Rasulullah, saya percaya bahkan saya yakin kalian akan berkorban untuk Nabi kalian. Pasti urun-urun mandum akan berkorban untuk Rasul. Tapi lun halamangan dengan Allah, seandainya kehadiran lun uronyo hanya untuk menyusahkan umat lun, biarkanlah wahai para sahabat sekalian, biarkanlah nyo adalah hadiah dari Allah. Rasa lapar yang lun rasakan adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, dan lun tunyo dengan ikhlas dan rela karena lun mengharap supaya Allah tidak akan pernah membuat umat-umat lun singgah dalam kelaparan. Artinya hana umat Nabi yang mati dalam keadaan itu. Hana umat Nabi yang merasakan lapar sampai mati. Hana mak. Pakai dunia kada ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi Rasulullah menanggung beban dan penderitaan yang akan dirasakan oleh umatnya, dan kemudian hana dirasakan kalau ditanggung oleh Rasulullah jamun. Maka mudah-mudahan dengan peringatan Maulid yang lagi Eropa, kita jadikan kesempatan untuk membersihkan hati, kemudian untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kemudian kita pelajari kembali sejarah-sejarah Rasulullah, yang kemudian kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita yang surah-surah. Dan yang terakhir, mari kenali kembali Rasulullah, bagaimana perjuangannya, bagaimana pengorbanannya untuk kita umat, supaya rasa cinta dan sayang kita akan timbul kepada Rasulullah. Karena beliau gedayo ka cinta akan mudah dalam tak ikuti Rasulullah. Beliau gedayo ka mudah dalam mengikuti Rasulullah. Gugun oleh Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Beliau gedayo cinta kepada Allah, menginginkan cinta Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau kata ikut Nabi, yuhibbukumullah, Allah akan dicinta kepada gedayo. Dan urung-urung yang Allah cintai tempatnya pasti di dalam surga. Dalam dunia kita bahagia, di akhirat kelak kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam mengikuti Nabi yang akan gampang dan akan mudah apabila kita kata tuli Nabi, kata cinta ke Nabi, dan menyebut hai tim cinta ke Nabi, maka mari kenali dulu. Urung yang katuri Nabi pasti akan cinta, yang cinta ke Nabi pasti akan mudah dalam mengikuti. Orang yang mengikuti Nabi dicintai oleh Allah, orang yang dicintai oleh Allah tempatnya di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat belum tuan sampaikan. Kemudian ini untuk berkat tentang baca, bertanya tak baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولمن له حق علينا ولمن لنا حق عليه، ومن أحسن إلينا ومشايخنا وشيخ مشايخنا وتلاميذنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, nepampun dosa kamu ya Allah, nepampun dosa urung syik kamu ya Allah, nepampun dosa gure-gure kamu ya Allah, nepampun dosa keluarga tetangga kamu ya Allah, nepampun dosa urang kampung kamu ya Allah, nepampun dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Nebu selamat iman kamu ya Allah, nebu selamat iman keluarga kamu ya Allah, urang syik kamu ya Allah, nebu selamat iman gure-gure kamu ya Allah, nebu selamat iman murid-murid kamu ya Allah, nebu selamat iman urang kampung kamu ya Allah, nebu selamat iman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, beri kebahagiaan kepada kamu ya Allah, beri kebahagiaan kepada orang syik kamu ya Allah, beri kebahagiaan kepada gure-gure kamu ya Allah, beri kebahagiaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Sayang ke kamu ya Allah, sayang ke orang syik kamu ya Allah, sayang ke gure-gure kamu ya Allah, sayang ke murid-murid kamu ya Allah, sayang ke keluarga tetangga kamu ya Allah, sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma stajib du'aana washfi mardana warham amwatana wa balligh maqasidana wa hajatina wa farij humumana wa ghumumana innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubuhu wa nabtajihi innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. الله صلاة الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله. الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. الله صلاة الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة. الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة. الله ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. الله الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة
Alhamdulillah. Sekian insyaallah lain kali waktu saya akan berjumpa kembali. Hanya ini yang dapat beliau sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.